dihormati Tuhan melalui firman. Amsal 20 ayat yang ke-6, mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, 1, 2, 3. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan untuk hari Sabtu, hari Minggu pagi dan sore ini, yaitu kesetiaan dalam melayani Tuhan. Kesetiaan dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu kekasih-kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang baik itu adalah hal yang biasa. Tetapi menjadi orang baik belum tentu setia. Tetapi menjadi orang setia pastinya adalah baik. Puji nama Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita belajar apa itu setia atau apa itu kesetiaan. Setia adalah artinya kata loyal. Loyal kepada pimpinan. Loyal kepada pimpinan. Pertama, pimpinan utama kita, pimpinan dalam kerajaan sorga itu siapa? Tuhan Yesus. Kemudian pimpinan di dalam gereja kita adalah Bapak dan Ibu Gembala. Pimpinan di dalam rumah tangga kita adalah Bapak keluarga, Bapak dan Mama. Sebagai anak, Papa dan Mama adalah pimpinan kita. Yang terutama Papa adalah pimpinan keluarga kita. Kemudian di tempat kerja, pimpinan kita adalah yang bekerja di kantor adalah kepala kantor. Sebagai anak sekolah, pimpinan di sekolah itu siapa? Kepala sekolah. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setia, setia adalah kemampuan, kekuatan atau kebajikan untuk menepati janji. Kemampuan untuk tidak menipu, tidak berkhianat. Dan kita melihat bahwa setia adalah sebuah sifat yang berpegang teguh pada janji atau prinsip hidup yang telah diambil, prinsip hidup atau keputusan yang telah diambil oleh seseorang atau kita sendiri. Kita melihat apa itu kesetiaan. Kesetiaan ini merupakan sikap yang mulia dan perwujudan dari pribadi hebat yang dapat dipercaya. Kesetiaan juga artinya memegang teguh tanggung jawab, komitmen, jujur, sabar, tulus, dapat bertahan dengan kasih tanpa syarat. Artinya setia tanpa batas. Kekasih di dalam Tuhan, kesetiaan ini berhubungan dengan iman dan percaya, ya. Kesetiaan bahasa Yunaninya pistis, yang dipahami sebagai kesetiaan. Sedangkan pistis sebagai iman ini merujuk kepada percaya. Percaya dalam bahasa Yunani adalah pisteuo, sering dikatakan oleh Bapak Gembala. Ini artinya mempercayakan kepada yang dipercaya. Maknanya adalah kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan yang tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang besar, kepada tangan Tuhan yang luar biasa, maha kuasa. Maka kita mengangkat tangan kita yang kecil ini, tidak berarti apa-apa ini, kita mengangkat dan kita meletakkan di dalam tangan Tuhan yang begitu besar dan hebat. Sebab apa? Di dalam tangan Tuhan itu ada kehidupan. Di dalam tangan Tuhan itu ada kepastian. Di dalam tangan Tuhan yang besar itu ada keselamatan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Jadi di dalam tangan Tuhan itu kita mendapatkan keselamatan. Kekasih dalam Tuhan, iman dan percaya itu kita harus buktikan dengan keselamatan.
gunung, kemana kita melangkah, Allah menjaga kita. Allah menjaga kita dengan tidak main-main. Maka kita memberikan kesetiaan kita kepada Tuhan juga tidak main-main. Karena Allah adalah Allah yang setia. Pribadi Allah adalah Allah yang setia. Ya, dikatakan 2 Timotius 2:13a, 2 Timotius 2:13a dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang tidak bisa menyangkali dirinya bahwa Dia adalah pribadi Allah yang setia. Dia tetap setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang setia. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah, kesetiaan Allah begitu hebat, begitu setia, memberikan anaknya rela berkorban, mati, dan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kekasih Tuhan, Allah begitu sabar di dalam memperhatikan kita, memperhatikan ketidaktaatan kita. Dikatakan bahwa kita tidak setia, Dia tetap setia. Di saat kita tidak setia, Dia sabar melihat. Dia sabar melihat kita tidak setia, tetapi dengan tangan kasih-Nya Dia akan menunjukkan kepada kita, membawa kita, menunjukkan hal-hal yang baik kepada kita melalui peristiwa-peristiwa, teguran-teguran kasih kepada kita, supaya kita tidak lagi bermain-main, tetapi dengan ketidaksetiaan kita harus kembali kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang memegang kita, memegang hidup kita, tangan kita. Kekasih di dalam Tuhan, kita harus membuktikan kesetiaan kita yang tulus. Kita memberikan kepada Tuhan kesetiaan kita yang tulus. 2 Timotius 2:13a tadi mengatakan, Tuhan, ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kita tidak setia saja, Tuhan setia, apalagi kita setia. Ketika kita setia, Tuhan akan melimpahkan kesetiaannya berlimpah-limpah kepada kita. Maka betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Kekasih di dalam Tuhan, ada lagu Ambon, Noah suka menyanyi. Noah suka menyanyi begini, lagunya bilang begini, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, Tuhan Yesus baik. Itu lagu Ambon yang mengatakan paling baik, paling baik, paling baik, Tuhan Yesus baik. Dan Noah biasanya suka menyanyi itu. Mari kita beri kemuliaan bagi kebaikan Tuhan. Kekasih Tuhan, kesetiaan juga adalah buah roh yang ketujuh. Galatia 5:22. Angka 7 di sini adalah angka sempurna. Tuhan melakukan kesetiaannya itu sangat sempurna dan tidak main-main. Kalau kesetiaan ini adalah merupakan buah roh yang ketujuh, maka kesetiaan ini kita melakukannya itu tidak dengan setengah-setengah. Kita melakukannya itu tidak separuh-separuh. Memang kita yang di dalam setia itu memang tidak mudah. Tetapi mari kita melangkah sedikit demi sedikit. Mau yang penting ada kemauan kita. Dan dikatakan bahwa Yesus melakukan kesetiaannya itu sempurna. Maka Dia tuntut kepada kita juga supaya kita sempurna. Tuhan setia sampai akhir, baru ada mahkota kemuliaan. Maka kita juga ketika kita setia sampai akhir, barulah ada mahkota. Kekasih Tuhan, penulis kitab Amsal adalah Salomo sendiri. Dia menemukan bahwa orang-orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi kenyataan di dalam kehidupan setiap hari, orang setia itu sulit sekali ditemukan. Salomo mengungkapkan bahwa hati manusia susah ditebak, kecuali orang-orang yang bijaksana. Maka hati manusia ini hanya bisa disucikan oleh darah Kristus. Hati manusia hanya bisa disucikan dengan pengorbanan Kristus.
Kristus, dia tidak akan bertemu dengan keselamatan. Ya. Ibrani 9 ayat 14. Betapa baiknya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hanya darah Kristus yang kita butuhkan. Untuk itu setiap hari kita butuh darah Kristus. Setiap saat kita butuh kasih Kristus. Ya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, kadang itu kita sebut darah Yesus itu main-main di mulut kita. Sedikit-sedikit darah Yesus gitu. Ada cicak lewat darah Yesus gitu. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Darah Yesus itu sangat mahal dan sangat berharga. Untuk itu kita pakai pada saat-saat yang tepat. Di saat kita berdoa sungguh-sungguh dengan meyakini darah Yesus adalah darah yang berkuasa. Jangan kita pakai dengan main-main. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 10, dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Makna dari ayat ini kekasih Tuhan adalah kita harus memiliki integritas, yaitu kita terpanggil untuk hidup jujur, hidup peduli, hidup bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang biasa saja. Bukan kita perhatikan hal-hal yang biasa saja, tetapi hal-hal yang kecil kita perhatikan, karena hal-hal kecil ini, ujian di dalam hal-hal kecil ini merupakan ujian karakter kita, proses untuk membentuk karakter kita, kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita menganggap hal-hal yang kecil, jangan kita menganggap remeh hal-hal yang kecil. Kekasih Tuhan, mengenai hal-hal yang kecil ini, Tuhan menegur saya, kekasih Tuhan. Saya menganggap sesuatu itu sangat remeh dan sangat kecil, kekasih Tuhan. Kita mungkin mengatakan bahwa cuma itu saja kok, ya. Saya bersaksi bahwa 2023 sebelum saya berangkat ke Maluku Barat Daya, kekasih Tuhan, Bapak Gembala berikan saya tugas. Mungkin kekasih Tuhan ingat, saya harus membuka ibadah sebelum itu, baru saya serahkan kepada WL. Ya. Waktu itu saya merasa tidak nyaman, kekasih Tuhan. Saya merasa tidak nyaman dan hati saya berbisik begini. Cuma berapa saat saja kok, cuma berapa menit saja kok, tidak lama kok, saya harus naik turun ini, altar ini, saya gitu. Hati saya berbisik dan saya tidak nyaman sekali. Saya bilang begitu, ya. Dan kekasih di dalam Tuhan, saya mengatakan bahwa kenapa tidak WM saja yang langsung buka itu, ya. Saya tidak mengerti dan akhirnya lama kelamaan saya tidak melakukan itu. Saya tidak nyaman dan saya tidak melakukan itu. Bapak Gembala suruh kasih kode untuk saya naik untuk kasih itu juga tidak, kekasih dalam Tuhan, tidak. Dan akhirnya saya kembali ke Maluku Barat Daya. Ketika saya balik ke sini, kekasih Tuhan, saya dikasih tugas lagi. Ketika Evata berjalan, saya dikasih tugas lagi, kasih pengumuman. Saya mulai rasa tidak nyaman lagi. Saya bilang, Pak Gembala ini kerjaan saya atau gimana ya? Hati saya seperti begitu, kekasih Tuhan, karena hati saya dibutahkan. Itu cara iblis untuk membutahkan hati kita, sehingga menyepelekan hal-hal yang kecil, ya. Dan akhirnya dengan cara Tuhan menegur saya. Mungkin ketika Evata mulai
sekitar 2 kali saya tidak mau itu melakukan itu. Dan akhirnya dengan cara Tuhan menegur saya, kekasih Tuhan. Tuhan bicara, bagaimana kamu tidak setia kepada gembalamu? Kamu mengatakan bahwa itu cuma itu saja. Lalu bagaimana kalau saya mau memberikan kepada kamu kepercayaan yang besar? Kamu akan mengatakan bahwa itu cuma itu saja. Kamu akan meremehkan itu karena kamu sudah menyepelekan hal-hal yang kecil, kepercayaan yang kecil. Maka kepercayaan yang besar juga pasti kamu menganggap enteng. Kekasih dalam Tuhan, saya mengingat sambil itu ketika Tuhan menegur saya ingat teman saya satu angkatan orang Papua. Ketika dia pengerja di SAC, dia jadi sopir. Kemudian tingkat 1 dia jadi sopir di SAC. Kemudian tingkat 2 dia jadi praktek di Kanemo Bahari di Bali. Nah, ketika kita dia bersaksi, dia mengatakan begini, teman-teman, waktu saya berada di SAC, saya jadi subur, saya sombong, saya merasa saya penting. Sedikit-sedikit saya dicari dan saya merasa bahwa saya memang penting dan saya bangga. Kebanggaan saya itu apalagi siswi-siswi di SAC itu, saya anggap bahwa mereka pasti merasa memandang saya juga, saya orang hebat. Kekasih Tuhan, ketika dia praktek di Bali, dia bersaksi bahwa sampai di Bali dia berharap bisa dikasih kunci mobil, tetapi satu kali pun tidak dikasih. Dan tugas apalagi untuk mengharapkan ada di altar ini. Teman saya di Maluku itu ada seorang hamba Tuhan, hamba Tuhan yang bukan di GPDI, dia bilang begini, dia pernah di GPDI dan dia bilang begini, mimbar GPDI itu sangat keramat gitu. Mimbar GPDI itu sangat keramat sekali karena apa? Tidak sembarang orang bisa berdiri di sini. Untuk itu kita pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita biasa ada di sini itu karena kepercayaan Tuhan, dan mari kita tidak berbangga diri, kekasih Tuhan ya. Jadi teman saya itu mengatakan seperti itu, dan dia mengatakan begini, ketika saya di Bali, kesombongan saya itu digilas, keangkuhan saya itu digilas. Memang itu kelihatan yang kecil, tetapi Tuhan mendidik dia. Dan puji Tuhan ketika dia sadar dan dia melakukan itu tiap hari dia tugasnya dia itu mengepel ya. Itulah tugas daripada pengerja ya. Kekasih Tuhan, jadi hal yang sekecil apapun mari kita terima itu. Dan ketika saya sudah ditegur sama Tuhan, saya malu sama Tuhan. Tuhan bilang begini, "Ata, kamu mau apa? Saya suruh kamu tidak mau, kamu menganggap remeh. Dan kamu mau apa? Apa yang kamu mau? Kamu sombong, kamu belagu." Ya. Saya malu sama Tuhan dan saya menangis. Saya mencoba untuk saya memposisikan diri sebagai Pak Gembala yang pada saat-saat itu menyuruh saya. Mungkin pada saat-saat itu pasti gesek hati Gembala. Saya tidak tahu kalau itu adalah cara Bapak Gembala untuk memproses saya, mempromosikan saya, mendisiplinkan saya. Saya tidak tahu, tetapi saya sombong, saya angkuh, saya anggap remeh, saya anggap biasa. Jadi apa yang disuruh oleh Bapak Gembala itu adalah Tuhan yang menyuruh kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan yang besar kalau kita meremehkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Mulai itu ya, saya sadar, terima kasih Tuhan, dan dengan sendirinya mungkin Bapak Ibu perhatikan saya sukacita, saya berdiri mengambil persembahan, dengan sukacita saya mengambil persembahan, dengan sukacita saya maju untuk memberikan pengumuman. Ya, jadi ini pengalaman saya, pengalaman iman saya, semoga berguna bagi kita. Emang Tuhan itu cara mendidik kita itu pelan-pelan, tidak langsung, tidak seperti remote langsung gini langsung jadi, tetapi pelan-pelan Tuhan bawa kita melewati lorong-lorong sambil menunjukkan, ini aku, kamu tidak sendiri. Yang penting setia saja. Kesetiaan itu kita harus bayar harga.
kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesetiaan perlu untuk kita buktikan. Dan berbicara soal kesetiaan ini, banyak kita yang sudah berjanji kepada Tuhan ketika kita dilantik. Mungkin anak-anak ketika ada di depan, dijamah, dibaptis dan didoakan, mereka punya janji. Atau suami istri yang menikah dan ada di depan, dijamah dan punya janji. Begitu juga dengan kita hamba-hamba Tuhan, PDP, PDF, STH, semua kita punya janji sama Tuhan. Begitu janji-janji yang kita lakukan, kita sampaikan ketika kita berlutut, kita menangis. Tetapi berjalannya waktu, janji-janji itu menjadi pudar. Untuk itu firman Tuhan di hari ini mengoreksi kita, saya dan Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan hari ini mendorong kita. Firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk kita ingat-ingat kembali janji-janji kita. Mari kita semangat lagi kekasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 2, Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kekasih Tuhan, firman ini kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Margaret. Ketika ini disampaikan, saya juga sudah persiapan dan firman ini. Dan hari ini diulangi, berarti firman ini sangat penting sekali. Tuhan mau diulang lagi bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yesus setia sampai mati, maka kita juga diminta untuk setia sampai mati. Maka mari bersama dengan Daud kita katakan di dalam Mazmur 118, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari kita baca sekali lagi Mazmur 118 ayat 17. 1, 2, 3. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan.